Gua Reza, dan gua pernah punya pengalaman mistis diingetin sama makhluk astral, dan ini cerita kuy. Jadi gue mau cerita tentang pengalaman mistis gua waktu gua masih umur sekitar SMP lah, itu kalau nggak salah 2011. Jadi gue mau cerita tentang pengalaman horor atau pengalaman mistis yang pernah gue alamin ketika tahun 2011. Ketika itu orang tua gue, bokap gue baru beli rumah baru dan kita baru pindah. Dimana rumah gue yang baru itu punya rumah dengan bentuk tingkat, tapi tingkatnya tingkat setengah. Dimana ketika lu naik itu langsung kamar gitu, tingkatnya cuma setengah. Dan waktu itu yang di atas itu jadi kamar gue. Nah, cerita bermula waktu gue pulang sholat asar, dimana ini ceritanya gue udah lama gitu ya, maksudnya udah bertahun-tahun lah tinggal di situ gitu ya. Dan gue punya tetangga di depan rumah gue. Dimana ketika gue sholat asar waktu itu gue negor dia. Jadi umurnya dia lebih tua dari gue ya, dan gue negor dia dan dengan panggilan bang gitu. Waktu itu si abang ini lagi almarhum ya sebutnya, karena abang ini udah meninggal. Si abang ini lagi cuci motor maksud gue, lagi cuci motor. Nah, ketika pulang sholat asar, gue inget banget sebelum kejadian itu, gue negur abangnya dengan nada bercanda gitu ya. Wah bang, lagi nyuci motor, gak sekalian motor gue bang, dengan nada bercanda gitu. Dan abang itu ketawa, dan itu gue inget terakhir kali gue negur abang itu. Ketika malamnya, lusa setelah gue negur itu, ceritanya nih ya, si abang, bukan ceritanya sih, faktanya si abang ini udah meninggal. Jadi ketika habis gue negur itu, gue punya kebiasaan guys, ketika tidur itu gue punya kebiasaan dimana sebelum tidur gue sering main laptop, terus nyolok laptop gue di colokan listrik. Gue colok handphone gue di colokan listrik, apapun gue colok, dan gue tidur. Dan sampai pagi kabel itu sering kali udah ngelilit gue, udah gak karuan lah bentuknya. Dan itu sering, dan gue gak pernah memperbaiki kebiasaan buruk gue itu. Jadi ketika kebiasaan buruk itu sering gue lakukan, gue kayak diingetin gitu loh sama makhluk astral. Gimana ceritanya? Jadi ketika besokan malamnya, setelah gue bertegur sapa sama tetangga gue itu, gue bangun. Gue inget banget itu jam 2 malam. Jadi di depan kasur gue ada lemari guys, ada lemari baju, dimana di atasnya itu ada jam. Nah, gue inget banget yang ada di ingetan gue, yang gue ceritain ini. Pas gue bangun, gue langsung lihat jam. Di situ jam 2 malam. Pas gue bangun, kondisi kabel laptop gue itu udah ngelilit, dan laptop gue tuh udah ketiban tangan gue. Kabelnya udah ngelilit dengan posisi masih nyolok. Dan gue lihat udah jam 2. Terus gue bersihin deh, gue rapihin kabel itu pas gue bangun kan. Gue rapihin, gue taruh di meja samping kasur gue, dan gue baru ngeh ternyata ada sosok putih di depan gue. Rambutnya panjang, dan gue cuman mikir ketika gue ngeliat sosok itu nyokap gue. Mungkin lagi masukin baju ke lemari gue, dan gue gak tegur. Tapi masih duduk di situ aja.
ketika gue udah selesai bersihin laptop gue dan segala macam kabel yang berantakan itu, gue tegur nyokap gue, "Mah, lagi ngapain malam-malam gini?" Terus nggak ada respon. Gue cuman nyangka ya waktu itu nyokap gue lagi masukin baju, tapi gue nggak mungkin si sosok putih ini nggak ngelakuin apapun. Ya udah, karena ditegur dan nggak respon, gue selimutan lagi guys. Ada mungkin sekitar 1-2 menit lah gue selimutan. Pas gue lihat sosok itu masih duduk. Terus gue bilang kan, "Mah, udah besok aja bersihin bajunya," gitu kan. Terus pas sosok itu nengok guys, itu bukan nyokap gue. Itu sosok putih, rambut yang tadinya gue kira lurus, pas nengok itu berantakan parah. Terus muka hitam gelap dan ada mata merahnya. Di situ gue inget banget, kayaknya gue nangis atau ketakutan. Gue selimutan, gue nangis atau ketakutan, dan gue cuman inget itu. Pas bangun udah pagi. Iya kan, pas bangun udah pagi. Yang namanya mimpi kan gue nggak inget ya, maksudnya nggak bakal gue inget terus gitu. Tapi kenapa gue bisa inget itu? Ini ceritanya guys. Pas pagi gue turun ke bawah, gue ngeliat sikap nyokap bokap gue aneh sama gue. Di situ gue negor nyokap gue diem dan langsung masuk kamar adik gue yang cewek. Bokap gue juga langsung masuk kamar dia pas gue turun. Terus di situ gue bingung, kenapa nih? Kok gue tegur nggak ada yang jawab? Salah gue apa? Gitu kan? Gue bingung. Nah udah, ketika nggak berapa lama bokap gue manggil gue dari kamar. Gue di rumah dipanggil Andi. Di sini gue ke kamar bokap gue. Jadi kamar bokap gue tuh harusnya ada kasur, terus ada lemari, dan padat banget deh pokoknya perabotan di kamar bokap gue. Dan pas gue itu baru ngeh, ternyata lemari bokap gue taruh di luar, kasurnya juga didiriin gitu di luar gitu kan. Terus kamar bokap gue kosong pas gue masuk. Terus di situ bokap gue naruh kursi plastik, meja, dan teh 2. Kita duduk berhadapan. Gue bilang, "Kenapa nih?" Gitu kan. By the way, bokap gue punya sixth sense guys, punya kemampuan indera keenam. Jadi bokap gue panggil gue. Di situ gue suruh duduk, suruh minum teh. Habis itu bokap gue bilang ke gue, "Semalam ngapain?" Gue bingung dong. Semalam ngapain? Gue bener-bener gak inget ngapain. Gue cuma ingetnya tidur. Gue berusaha inget apa gue semalam ngapain. Ternyata gue inget satu hal. Itu guys, gue inget ada sosok putih pas gue bangun jam 2 malam. Terus gue bilang ke bokap gue, "Oh, tadi malam mama bersihin baju ya? Masukin baju ke lemari Andi ya?" Bukan deh, itu bukan mama. Disitulah gue bokap gue langsung bilang, "Oh iya," bokap gue langsung bilang begitu. "Oh iya apa?" Gue bingung dong gitu kan. Terus bokap gue langsung cerita. Jadi semalam jam 2 juga bokap gue tidur. Nah kamar bokap gue itu posisinya kamarnya pintunya yang geser gitu guys. Pintunya gak ketutup rapet. Terus bokap gue bilang ada yang gedor-gedor pintu bokap gue, pintu kamar bokap gue. Awalnya pelan, dek, lama-lama kenceng guys, frekuensinya kenceng, deg, bahkan kenceng gitu, ngentakin entah itu kepala, entah itu tangan, entah itu apa, I don't know. Buat bokap gue bilang sosok itu ngentakin ke pintu. Bokap gue bilang kepala gue yang nongol, kepala orang bukan kepala gue, kepala sosok orang dengan muka yang gelap ngentakin kepalanya ke pintu bokap gue. Ketika frekuensinya kenceng, bokap gue bangun dong, ngejar sosok ini gitu kan. Ketika bokap gue ngejar, tangga gue itu kan terjal guys, tangganya terjal dan kayu, terbuat dari kayu. Bokap gue bilang ketika bokap gue ngejar,
bokap gue denger suara langkah ke atas. Bokap gue jadi ke atas dong, mungkin sosok ini ke atas gitu. Bokap gue takut tah ini maling, tah ini apa kan gitu. Bokap gue ke atas, gue tidur biasa aja. Dicari orang ini nggak ada, maksudnya dicari di pojokan dalam lemari, nggak ada siapa-siapa, dan bokap gue dengar suara langkah ke atas pas ngejar. Pas ke atas nggak ada siapa-siapa, cuman gue yang tidur biasa. Keesokan harinya tetangga depan rumah gue, jadi pas malam, gue nggak tahu jam berapa ya, mungkin tengah malam juga, tetangga gue manggil rumah gue, karena rumah gue itu dulu bokap gue punya mobil. Manggil tetangga untuk minta bantuan. Om tolong gitu. Ternyata si abang-abang atau almarhum yang gue tegur ini sorenya itu nggak sadarkan diri di atas di rumahnya dia, dan rumahnya dia percis banget kayak rumah gue bentuknya, tingkat setengah gitu. Jadi kita ke atas, terus posisi abang ini udah tergeletak, yang gue lihat itu badannya biru, terus nggak sadarkan diri, dibangunin nggak sadarkan diri, akhirnya minta tolong untuk dibawa ke rumah sakit sama bokap gue, pakai mobil bokap gue. Dan infonya beliau meninggal karena kesetrum. Ya, jadi gue ngerasa kayaknya gue diingetin gitu untuk kalau tidur, kalau bisa jauhin elektronik atau kabel-kabel yang nyambung ke listrik gitu. Karena itu gue sering banget, dan gue orangnya nggak acuh aja gitu. Ya udahlah, kali nggak akan nyekik atau apa gitu. Jadi gue terus melakukan hal buruk itu, dan ternyata tetangga depan rumah gue mengalami hal itu, dan gue ngerasa aja kayak gue kayaknya ditegur sama sesosok makhluk yang ada di rumah baru gue waktu itu gitu. Jadi ya itu mungkin ketika gue bisa dibilang kemasukan atau kesurupan gitu kan, emang badan gue dipakai untuk turun tangga ke kamar bokap gue itu. Dan bahaya banget karena tangga gue terjal dan depannya langsung tembok gitu. Kalau memang ya, ataupun itu sosok lain yang kita nggak tahu, ya gue nggak tahu. Cuman kebesokannya yang gue kaget shock adalah ya tetangga gue mengalami hal yang seperti itu gitu. Ya jadi guys, jangan tidur dengan alat elektronik yang ada di dekat-dekat tubuh kita lah ya guys ya. Kalau bisa jauhin, kalau bisa kalau lagi ngecas cabut aja, nggak perlu pakai headset juga gitu kan tidur gitu. Jadi ya mungkin itu adalah pesan yang bisa gue sampein kalian semua.